وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Dan kamu dengan ilmumu tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang jamil, yang indah, sebelum kamu mengamalkan ilmu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji yang paling sempurna dan rasa syukur yang selalu terpanjat kepada Rabb kita, pemilik kita, pencipta seluruh langit dan bumi dan apa yang ada di alam semesta ini. Dan tak lupa salawat serta salam yang selalu tercurah kepada Nabi besar, Nabi mulia, Nabi penutup Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia dan orang-orang yang konsisten untuk selalu mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tanpa terasa begitu cepat hari-hari ini berlalu, dan sekarang kita sudah berada pada tahun baru Hijriah 1435, dan tepatnya kita sudah berada di bulan pertama dari bulan-bulan Hijriah tahun baru ini. Dan sebentar lagi tahun Masehi juga akan habis, 2013, dan kita akan menyongsong tahun baru menuju 2014. Dan pada kesempatan pertemuan kita kali ini, mungkin sedikit kita akan membahas tentang bulan-bulan haram, yang mana bulan Muharram ini yang kita telah memasukinya dan berada di dalam hitungan hari-harinya adalah merupakan salah satu bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, dan ini adalah merupakan salah satu bulan haram yang 4, yang mana dalam satu tahun Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ada 4 bulan haram yang dimulai dari Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, yang diisi di dalamnya dengan pelaksanaan ibadah agung dan mulia, yaitu rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji, kemudian Muharram, dan sendiri secara terpisah bulan Rajab, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mencantumkan, dan perkara ini tertera di dalam firman-Nya yang agung dan mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat At-Taubah ayat 36. Inna uddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah
jumlah bulan menurut Allah Tabaraka wa Ta'ala ialah ada 12 bulan. Dalam satu tahun ini Allah ciptakan ada 12 bulan dan hari-harinya ada 360 hari. Sebagaimana ketetapan Allah pada waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu satu tahun 360 hari. Di antaranya ada 4 bulan yang dinamakan sebagai bulan-bulan haram. Yang tadi sudah disebutkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan di antara bentuk keharamannya adalah diharamkan di dalam bulan-bulan tersebut untuk berperang. Pengharaman di dalam bulan-bulan tersebut untuk berperang. Adapun di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai pengharaman perang dalam bulan-bulan haram tersebut, 4 bulan tadi. Dan ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasannya mengenai pengharaman berperang dalam bulan-bulan tersebut, bulan-bulan haram tersebut, tidak ada hukum yang berasal dari perbuatan fi'liyah padanya, dan hukumnya sudah dihapus, ya kan, atau dinasakh. Ini pendapat pertama. Ada yang mengatakan tidak, belum dinasakh, belum dihapus, hukumnya masih tetap diharamkan berperang di bulan-bulan haram, dengan catatan, ya kan, kita memulai perang ini enggak boleh. Tetapi kalau kita diserang, umat Islam diserang, dan dalam rangka kita mempertahankan diri, maka tidak apa-apa. Tapi memulai tidak boleh. Tapi dalam hal berlindung atau membela diri atas serangan musuh, ini tidak apa-apa, seperti itu. Dan ada yang lebih memperinci lagi bahwasannya di bulan-bulan haram ini kedudukannya lebih mulia. Oleh karena itu perbuatan-perbuatan jelek di bulan haram ini bisa jadi dilipat gandakan daripada di bulan-bulan biasa. Karena sudah seyogyanya seorang muslim mengisi bulan-bulan ini dengan ketaatan, peribadahan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Hasan rahimahullah pernah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai bulan dengan bulan haram dan mengakhirinya pula dengan bulan haram. Maka tidak ada satu bulan pun sepanjang tahun yang lebih mulia di sisi Allah dari bulan Muharram, karena mempunyai keutamaan yang sangat besar. Mengapa? Karena di dalam bulan ini pernah terjadi suatu peristiwa yang agung, kemenangan yang besar, yang tampak jelas kebenaran suatu perkara yang datang dari Allah di atas suatu kebatilan. Dan pada bulan ini Allah Tabaraka wa Ta'ala diantaranya menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya, serta menenggelamkan pimpinan tauhid, pembesar tauhid, contoh tauhid terbesar, yaitu Fir'aun berserta dengan kaumnya dan bala tentaranya. Allah tenggelamkan di laut Merah. Dan bulan ini memiliki keutamaan yang agung dan kemuliaan sejak zaman dahulu. Bukan hanya dimulai dari zamannya Nabi Muhammad saja, akan tetapi sudah ada kemuliaannya semenjak dahulu kala. Dan secara khusus dari bulan-bulan Muharram, dari hari-hari bulan Muharram ini, yang paling mulia adalah hari ke-10 di bulan Muharram yang disebut dengan nama hari Asyura. Yang mana pada bulan ini, bulan Muharram, dan tepatnya tanggal 10 yang disebut dengan Asyura, disunahkan kita untuk melakukan ibadah puasa. Dan hal tersebut atau puasa sunnah ini walaupun masuk dalam perkara puasa sunnah, bukan puasa wajib, ini termasuk sebagai perbuatan dan amal soleh yang paling mulia, yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh setiap hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdhalus siyam
ba'da syahri Ramadan syahrullahil ladzi tad'unahu al-Muharram. Sebaik-baik puasa yang dilakukan oleh seorang hamba setelah dia melakukan ibadah puasa Ramadan, maka adalah menunaikan puasa di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan hari Asyura. Wa afdhalus sholati ba'dal fardhati qiyamul lail. Dan sebaik-baik sholat setelah yang wajib adalah sholat malam. Jadi sekali lagi dalam hadis ini dijelaskan, sebaik-baik puasa setelah bulan puasa adalah bagaimana Anda bisa menunaikan puasa di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10. Nanti akan kita jelaskan kapan saja kita menunaikan ibadah puasa, karena kita sudah berada pada bulan Muharram dan sebentar lagi dalam hitungan hari kita sudah ketemu dengan tanggal 10 ini, tepatnya insya Allah hari Selasa tanggal 9, ya kan? Nanti bisa 2 hari, bisa 3 hari, dan bisa sehari. Dan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad tentang keutamaan, ya kan, peringkat puasa di bulan Muharram. Nanti akan sampai pembahasannya. Dan hal ini saudaraku sekalian telah ditekankan, ya kan, untuk menunaikan ibadah puasa pada hari ke-10 di bulan Muharram, atau yang dikenal dengan sebutan Asyura, seperti dijelaskan dalam kitab As-Sahihain Al-Bukhari dan Muslim, sebuah riwayat yang dibawa Ibnu Abbas radhiyallahu an. Pernah Ibnu Abbas ditanya tentang hari Asyura, maka dia menjawab, tidaklah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada satu hari yang beliau sangat berharap keutamaannya kecuali pada hari ini, yaitu hari Asyura. Betul-betul Rasulullah menunggu dan mencari kedatangan puasa Asyura ini. Dan pada bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Jadi tidak ada sebuah bulan yang Rasulullah tunggu-tunggu untuk bisa melaksanakan puasa pada hari tersebut seperti bulan Muharram untuk melaksanakan puasa pada tanggal 10. Dan tidak ada satu bulan penuh yang Rasulullah menunggu untuk melaksanakan ibadah puasa dalamnya seperti bulan Ramadan. Dan sebuah hadis lain yang menerangkan tentang keutamaan puasa di bulan Muharram ini, khususnya pada tanggal 10, seperti diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa Asyura, maka Rasulullah menjawab, yukaffirus sanatal madiyah. Bahwasanya puasa Asyura ini apa? Menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Dalam 1 tahun ini Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita begitu banyak kemuliaan, amal soleh, peribadahan yang sarannya sudah disiapkan, pahalanya sudah disiapkan, tinggal kita melaksanakan ibadah tersebut. Satu sholat yang kita tunaikan kepada sholat yang lain, sholat wajib loh ini 5 waktu. Fajar masuk zuhur masuk asar masuk maghrib masuk isya. Ini satu sholat kepada sholat yang lainnya itu menghapus dosa. Kemudian satu Jumat ke Jumat yang lain, ini mingguan, tadi hariannya ya, mingguannya satu Jumat ke Jumat adalah sebagai pelebur dosa. Apalagi kita berada di sebuah tempat yang dekat dengan tanah suci, satu umroh kepada umroh yang lainnya menghapus dosa. Dan satu Ramadan ke bulan Ramadan yang lain adalah merupakan sarana penghapus dosa. Plus ditambah lagi dengan amalan yang lain seperti bulan Muharram ini kita puasa tanggal 10 menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Ditambah lagi kemarin yang melaksanakan puasa pada tanggal 9 hari Arafah yang mungkin tidak melaksanakan ibadah haji. Lebih mantap lagi Pak, dosa setahun ke belakang dan setahun ke depan. Sebuah kemuliaan yang agung.
Kalau Nabi Nuh alaihi salam dakwahnya aja 950 tahun dan diperkirakan umurnya itu sampai kepada 1250 tahun, dan dia merasakan bahwasannya 1250 tahun itu sesuatu yang berlalu begitu cepat. Bagaimana dengan umur umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad ini yang kisarannya antara 60 sampai 70 tahun seperti diberitakan dalam hadis Nabi, dan sedikit yang lebih dari itu. Oleh karena itu mereka Allah beri umur panjang untuk bisa beribadah kepada Allah. Kita dipendekkan umurnya, tapi amalan-amalan syariatnya dilipat gandakan. Yang tidak menggunakan kesempatan kemuliaan ini, ya berarti dia menyia-nyiakan waktunya. Kemudian sudah sepantasnya bagi setiap muslim untuk berpuasa pada hari ke-10 dan ditambah dengan hari ke-9 yang bertujuan adalah untuk menyelisihi kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani, sesuai dengan hadis yang dibawa oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana dia berkata, hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bisiyamihi qalu. Ketika Rasulullah SAW menunaikan puasa di hari Asyura, kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk menunaikan puasa pada hari Asyura di bulan Muharram, qalu, para sahabatnya bertanya dan berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud wa nasara. Sungguhnya hari ini adalah sebuah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasara. Kita bisa melihat bagaimana al-wala wal bara, loyalitas mereka kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agama Allah, di mana mereka itu betul-betul tidak mau sedikit pun sama dengan orang-orang kafir. Karena Islam ini adalah merupakan sebuah kesempurnaan, Islam sebuah kemuliaan. Tidak ada sebuah perkara pun kecuali diajarkan di dalam Islam dari sisi segala aspek kehidupan pribadi maupun masyarakat. Sampai duduk buang hajat pun diatur dan diajarkan. Kita ini hidup satu hari penuh, itu penuh, ya kan, dan diisi dengan kegiatan yang jelas. Dan kehidupan seorang muslim itu jelas. Dari mulai tidur dia berdoa, bangun dari tidur, ya kan, dia berdoa, langsung meluncur ke kamar mandi, membersihkan diri, bersuci. Kemudian apa? Kalau belum masuk waktu subuh, dia melaksanakan sholat malam. Kemudian datang waktu subuh, dia melaksanakan apa? Sholat fajar. Sebelumnya 2 rakaat qobliyahnya. Kemudian dia memakai bajunya, berdoa, berangkat keluar, sarapan dulu, baca zikir. Kemudian keluar dari rumah, baca zikir. Mulai duduk di mobil, baca zikir. Sebuah kehidupan yang diisi dengan tujuan kemuliaan dan kesempurnaan untuk mendapatkan kemuliaan. Inilah Islam. Makanya sangat kita sayangkan umat Islam sekarang ini terpuruk karena apa? Mungkin kita tidak bisa membedakan antara muslim dengan kafir. Secara lebih khusus lagi ketika kita melihat wanita-wanita muslimah kita. Coba kita turun ke Indonesia dan masuk ke mall, bisa nggak kita bedakan mana wanita muslimah, mana wanita kafirah? Yang bisa kita bedakan ketika dia memakai jilbab, walaupun pakai jilbab modis, tapi masih kelihatan berbeda, ya kan? Walaupun kita tidak mendukung, karena jilbab itu adalah merupakan ciri pembeda mana wanita muslimah dan mana wanita yang non muslim. Oleh karena itu, di sini mereka bertanya, ya Rasulullah, ini adalah sebuah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasara. Apakah kita pantas melakukan, ya kan, amalan yang di situ orang Yahudi pun melakukan amalan yang sama?
Maka Rasulullah SAW menjelaskan, faqala Rasulullah SAW, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Kata Rasulullah, kalau begitu tahun depan insyaallah kita akan menunaikan apa? Puasa pada tanggal 9 Tasu'a. Pada tanggal 9. Untuk membedakan antara puasa kita dengan puasanya orang Yahudi dan Nasara. Kita puasa tanggal 9 kalau saya masih diberi umur panjang, kata Rasulullah SAW. Falam ya'til 'amal muqbil hatta tuwfiya Rasulullah SAW. Dan tidak sampai kepada tahun depan kecuali Rasulullah SAW sudah kembali kepada pemiliknya, sudah kembali kepada Allah dan wafat. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan puasa Asyura ini atau puasa di bulan Muharram ini mempunyai 3 tingkatan yang semuanya bisa kita tunaikan. Memiliki 3 tingkatan. Nah, tingkatan yang paling sempurna adalah menjalankan puasa sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Artinya kita puasa tanggal 9, 10 dan 11 kata Ibnul Qayyim. Ini yang paling mulia. 3 hari berturut-turut 9, 10 dan 11. Kemudian peringkat kedua menjalankan puasa pada tanggal 9 dan 10. 9 dan 10. Kemudian peringkat yang ketiga mengerjakan puasa 1 hari, yaitu pada tanggal 10 Asyura. Ini yang paling rendah. Tapi yang paling mulia bagaimana kita bisa melaksanakan 3 hari, 9, 10, 11 atau 9, 10 atau cukup 10, jangan sampai dilewatkan. Itu. Nah, ini merupakan sikap yang lebih baik, mengerjakan puasa 3 hari berturut-turut, dan lebih utama ya kan pada tanggal 9, 10 dan 11 agar kita bisa mendapati hari Asyura dengan sepenuhnya, dengan sempurna. Dan perlu diperingatkan juga tentang perkara-perkara batil yang mungkin banyak tersebar, yang juga disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya, atau mungkin dalam tiap negara berbeda-beda. Tetapi ada sebagian orang yang punya keyakinan ketika masuk bulan Muharram melakukan amalan-amalan yang sama sekali tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Melakukan perilaku-perilaku yang bahkan mungkin perilaku tersebut tidak berasal dari agama Islam, atau mengkhususkan ibadah-ibadah dilakukan pada bulan Muharram yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti menganjurkan untuk bercelak, ya kan, pada bulan Muharram, seperti itu. Kemudian atau pada hari Asyura, kemudian berdandan, berlaku dermawan kepada keluarga, mengerjakan sholat khusus pada hari itu, dan amalan-amalan yang tidak sahih sama sekali, walau satu hadis pun menjelaskan dan memerintahkan kita untuk melakukan amalan tersebut. Dan amalan khusus yang diperintahkan untuk kita menunaikannya pada bulan Muharram adalah puasa pada tanggal 10 atau 9, 10 atau 9, 10 dan 11, ya kan? Ini perbuatan dan amal yang memang dikhususkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kita tunaikan. Selainnya, silahkan Anda beramal soleh, silahkan Anda melakukan ketaatan yang sifatnya terbuka dan mutlak sepanjang tahun. Anda mau berpuasa Senin Kamis untuk menambahi puasa Asyura pada bulan Muharram, bagus. Dan insya Allah pahalanya lebih Allah lipatkan gandakan karena Anda menunaikannya di bulan haram. Anda tahu sekarang ini bulan haram, oh kesempatan bagi saya untuk beramal soleh supaya bisa menambah pahala. Dermawan, sedekah. Kita dituntut
untuk dermawan, ya kan, sepanjang tahun. Rasulullah SAW itu memiliki sifat dermawan, dan ketika memasuki bulan puasa beliau tambah dermawan, masuk 10 hari terakhir tambah dermawan. Tapi bukan berarti dikhususkan kalau kamu mau sedekah bulan Muharram aja, selainnya jangan, tidak ada. Yang namanya ibadah sedekah itu terbuka sepanjang tahun, kecuali sedekah yang wajib seperti zakat. Itu ada ketentuannya. Situ sudah punya duit seharga 85 gram emas belum? Kalau sudah punya duit seharga 85 gram emas, sudah berputar 1 tahun, kena haulnya, maka keluarkan 2,5%. Ini salah satu bentuk sedekah yang wajib. Oh, ada lagi bentuk sedekah juga yang sifatnya wajib, tapi dikeluarkannya harus dengan bahan pangan. Seperti apa? Sedekah wajib zakat fitrah, yang harus dikeluarkan paling cepat 2 hari sebelum Lebaran. Paling bagusnya sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini bentuknya bahan pangan. Mau sholat malam, silahkan, sebanyak mungkin, ya kan? Tapi tidak dikhususkan sholat malam cuma pada bulan Muharram, atau dikhususkan pada nisfu Sya'ban. Selainnya nggak pernah bangun. Nah gitu, terbuka. Dan kita tidak mengkhususkan suatu ibadah dalam 1 bulan atau 1 hari kecuali dengan adanya apa? Perintah, adanya dalil dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Dan di antara perkara-perkara batil yang lainnya adalah menjadikan hari Asyura ini sebagai hari untuk bersedih, hari untuk berkabung. Karena ini jelas merupakan perbuatan bid'ah yang mungkar. Ibnu Rajab rahimahullah dalam bukunya Lataiful Ma'arif pernah mengatakan adapun menjadikan hari Asyura ini untuk bersedih seperti yang dilakukan oleh kaum Rafidhah dan Syiah dalam memperingati hari terbunuhnya Husain bin Ali radhiyallahu anhuma yang jatuh pada hari itu, maka ini merupakan perbuatan orang-orang yang sesat. Sedangkan mereka mengira bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang baik, padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan untuk menjadikan hari tertimpa musibah bagi para nabi dan hari wafatnya mereka sebagai kesedihan. Tidak ada. Kita pernah mendengar Rasulullah dan para sahabatnya untuk merayakan apa nih? Hari kesenangan atau hari kesedihan. Seperti yang dilakukan oleh orang Rafidhah pada bulan Muharram ini akan merayakan apa? Biasanya Husainiyah, hari terbunuhnya Husain di Karbala. Katanya hari berkabung, hari sedih, memukul-mukul badan, bahkan dengan cemeti besi sampai mengeluarkan darah. Tidak cukup itu, memukul kepala dengan pedang dan pisau sampai mengeluarkan darah. Dan bahkan bukan itu saja, sampai anak kecil pun sengaja disobek, ya kan, kepalanya untuk supaya terlihat mengeluarkan darah dalam rangka untuk berkabung. Pernah Rasulullah mengajarkan yang seperti itu? Tidak mungkin agama yang mulia dan agung ini mengajarkan perkara-perkara yang menyiksa diri seperti itu. Orang merokok aja nggak boleh kok. Padahal kan bunuhnya bunuh nikmat kan. Benar nggak? Kalau merokok kan bunuhnya secara halus aja nggak boleh, apalagi yang jelas-jelas seperti itu, menyakiti diri. Jelas diharamkan dalam agama. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, sebuah kemuliaan, sebuah keagungan apabila kita bisa beragama dengan secara benar, menunaikan Islam ini dengan secara benar, kita ikuti tuntunannya,
kita ikuti aturannya, kita ikuti prosedurnya. Apa firman Allah yang menjadi dasar, ya kan, untuk kita melaksanakan sebuah peribadahan, mana sunnah yang menjadi ketetapan untuk kita melakukan sebuah ketaatan ibadah dan amal soleh, itu yang kita pegang. Bukan kita mencari-cari sesuatu yang sama sekali tidak ada contoh dan tuntunannya dari aturan agama ini sama sekali. Dan Rasulullah pun pernah bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa mengadakan suatu urusan yang tidak pernah aku contohkan, maka amalan tersebut akan tertolak. Oleh karena itu kita memohon dan meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan karunia kepada kita semua rasa aman, keimanan yang selalu kuat, dan keselamatan, serta Islam yang terus terpupuk dan terus semakin kuat, dan semangat yang terus semakin menjadi pada tahun baru ini, tahun kemuliaan ini, ya kan. Kalau orang merayakan tahun baru dengan kembang api, orang merayakan tahun baru dengan ajojing dan joget-joget, merayakan tahun baru, ya kan, dengan amalan-amalan orang kafir, merayakan tahun baru, ya kan, mungkin dengan menunggu pas jam 12 malam, ya kan, kemudian melakukan apalagi perbuatan-perbuatan seperti seks bebas, ya kan, atau mencari kenang-kenangan tahun baru, ya kan, pokoknya terserah, begitu masuk jam 12 teng, ya kan, bercium riak. Naudzubillah. Tapi seorang muslim tahun barunya diisi dengan muhasabah, mengingat apa yang harus diperbaiki, mana yang harus lebih dia tekankan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha tahun kedepannya lebih baik dari tahun yang lalu. Berusaha untuk melaksanakan sunnah lebih giat, ngaji lebih giat, amalannya semakin baik. Amalan-amalan yang dahulu mungkin dia salah, dia berusaha untuk perbaiki, dia mengoreksi diri, seperti itu. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan tahun ini sebagai tahun kebaikan, kemuliaan, kemenangan, dan kejayaan bagi Islam dan kaum muslimin. Dan kita memohon juga kepada Allah sebagai Rabb kita untuk menerima seluruh amal perbuatan kita, ya kan, seluruh amal soleh kita, karena Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui, mengampuni seluruh dosa, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Pemberi ampunan, lagi Maha Penyayang. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.